Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Firdaus Komputer. Video kali ini merupakan video episode ketiga yang merupakan kelanjutan dari dua episode sebelumnya teman-teman. Teman-teman, dalam video episode ketiga kali ini kita akan belajar tentang fungsi icon pada group number di program Microsoft Excel. Nah, seperti ini teman-teman, pada bagian ini. Jadi di group number ini yang kita belajar dalam episode kali ini. Sebelum kita lanjut pada video tutorialnya, dukung terus channel Firdaus Komputer dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke teman-teman, tidak perlu berpanjang kata, kita langsung saja pada video tutorialnya. Yang pertama, number format. Nah, ini number format teman-teman, mulai dari general sampai dengan teks. Nah, ini berfungsi untuk mengatur format tertentu pada jenis numerik yang terdapat di dalam sel. Jadi, sebelum kita mengetik, ya, misalnya kita mengetik nomor, maka kita format dulu kolom mana yang mau kita buat nomor. Nah, misalnya kolom ini kita mau buat nomor. Nah, kita klik nomor. Atau kolom ini kita mau buat persen, maka kita klik di persen. Atau ini nanti kita masukkan tanggal lahir misalnya. Ya, kita blok, kemudian kita pilih long date atau short date. Jadi tergantung dari teman-teman mau memilih format yang mana. Untuk kemudian kita format di dalam sel yang kita pilih. Nah, kemudian teman-teman di bagian ini ada accounting number format. Ini berfungsi untuk mengatur format harga suatu dengan spesifikasi mata uang teman-teman. Misalnya seperti ini. Saya mau menjumlah harga satuan dengan volume dari semen. Saya aktifkan sel E4. Kemudian saya masukkan rumus sama dengan. Ingat teman-teman, setiap rumus yang kita masukkan nanti di dalam sel Excel ini harus diawali dengan sama dengan. Nah, itu konsep dasarnya. Jadi, sama dengan, saya klik pada volume, total volumenya untuk semen, kemudian saya kali dengan harga satuan. Jadi, kali itu disimbolkan dengan bintang, teman-teman. Kemudian klik di harga satuan. Jadi, sel C4, ya, C4 dikalikan dengan sel D4. Enter. Kemudian saya klik di bagian sudut kiri bawah ini, saya derek ke bawah, sehingga tidak perlu kita masukkan rumus satu-satu teman-teman. Kemudian saya mau memformat sesuai dengan spesifikasi mata uang. Misalnya ini dalam bentuk rupiah. Maka saya klik pada bagian ini, kemudian saya klik RP English Indonesia ya. Maka tulisan rupiahnya akan muncul. Begitu juga dengan sebelah ya, bagian ini harga satuan. Saya klik di sini ya. Bisa saja di bagian ini ya, atau bisa saja dengan di bagian atas tadi ya. Kita pilih yang bagian ini, accounting. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini adalah persentase style ya, untuk membuat persentase atau misalnya teman-teman melakukan pembelanjaan di toko kemudian mendapatkan diskon berapa persen misalnya. Kita tulis saja di bagian kolom berikutnya adalah persen. Ya. Sebelumnya kita format dulu teman-teman. Kita blok semuanya, kemudian kita klik pada icon persen ini teman-teman. Kemudian kita ketik misalnya 5%, 10%, 25%, 10%, 2%. Kemudian di bagian terakhir, di bagian ini misalnya 10%. Nah, di sini tidak muncul persennya teman-teman, karena di bagian ini masih general. Kita belum format tadi ya, atau kita format tadi tidak sampai di sel ini. Nah, teman-teman, di bagian sini kita bisa menambah atau menulisnya dengan menambah simbol persennya di belakang. Ya, seperti ini. 25%, ya. Seperti ini. Secara manual seperti itu juga tidak apa-apa. Untuk lebih cepatnya, saya anjurkan untuk menggunakan format. Kemudian teman-teman, berikutnya comma style berfungsi untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Misalnya seperti ini teman-teman. Angka desimalnya adalah 150.000. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik koma. Kita bisa memformat semua sel ini ya, misalnya sampai di sini, kemudian kita klik koma, lalu kita ketik misalnya 100.000.
1 juta. Jadi seperti ini teman-teman, secara otomatis dia akan menampilkan angka desimal. Kemudian teman-teman, pada bagian ini untuk menampilkan angka di belakang koma, pada bagian ini untuk mengurangkan angka di belakang koma. Misalnya ini teman-teman, saya mau menambahkan 2 angka di belakang koma, kita klik saja pada bagian ini. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kalau mau menghilangkan, seperti ini. Kemudian teman-teman, untuk mencari harga persen dari setiap pembelanjaan kita ini, caranya seperti ini teman-teman. Misalnya harga persen, ini kita tulis harga persen. Kemudian pada bagian atau pada sel ini, sel G4, kita kasih masuk rumus sama dengan jumlah dari harga satuan dengan volume, kemudian kita kalikan dengan persennya, kemudian enter. Nah, ini formatnya adalah 00,00,00 karena sel ini tadi kita sudah format dalam bentuk waktu. Kita ganti dulu formatnya dalam bentuk akun. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi harga satuan untuk semen dengan diskon 5% dari jumlah 5.500.000 kita dapat diskonnya 275.000. Nah, kemudian kita klik pada titik ini ya sampai muncul tanda hitam silang hitam seperti ini, kemudian kita drag sampai di bawah. Nah, di bagian ini teman-teman misalnya mau mencari kira-kira berapa sih kita mau bayar. Rumusnya sederhana teman-teman ya. Sama dengan jumlah harga sesungguhnya, kemudian kita kurangi dengan harga diskonnya, dan enter. Jadi yang dibayar bukan 5.500.000 tetapi 5.227.000 karena sudah dikurangi dengan diskon 5%. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video ini memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Selamat menonton, Tuhan memberkati.